Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini banyak orang tua yang mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun mereka kadang juga bingung apa saja cara mendidik anak sehingga menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Padahal guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh 14 abad tahun yang lalu telah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah ajari dan didiklah anak-anakmu. Dari sini kita tahu bahwa pendidikan untuk anak itu sangat penting dilakukan. Ada beberapa hal yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Yang pertama, mengajarkan anak untuk mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah. Dalam Quran surah Luqman ayat 13, dan ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, Luqman berkata, wahai anak-anakku, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah sesuatu perbuatan yang sangat zalim. Yang kedua adalah mengajarkan amanah dan tanggung jawab pada anak, baik amanah tersebut sebagai hamba Allah ataupun sebagai anak dan sebagai makhluk sosial. Jadi bagaimana cara mengajarkan anak untuk amanah terhadap hamba Allah, yaitu dengan mengajarkan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dikatakan bahwa ketika anak berumur 7 tahun maka kita wajib untuk mengajarkan anak untuk sholat. Namun ketika umur 10 tahun anak tersebut tidak sholat, maka diizinkan untuk memukulnya. Kemudian amanah anak terhadap orang tua, amanah anak terhadap orang tua agar anak tidak menjadi anak yang durhaka. Ketiga, amanah anak sebagai makhluk sosial. Ketika dia besar, dia akan bekerja, dan betapa mirisnya saat ini begitu banyak orang yang bekerja namun lalai terhadap amanahnya. Begitu banyak orang yang bekerja namun ternyata korupsi, merugikan orang lain, merugikan negara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak kita di kemudian hari kelak menjadi anak yang merugikan bagi diri sendiri, apalagi merugikan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mendidik anak berdasarkan zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena zaman kita berbeda sekali dengan zaman yang akan mereka hadapi kelak. Salah satu contoh yang paling nyata ketika teknologi semakin berkembang, ketika tahun 90 kita sangat langka melihat gadget, melihat ponsel pintar. Namun pada saat ini anak-anak bahkan dari umur 0 bulan pun sudah diperkenalkan secara tidak sadar, diperkenalkan gadget, diperkenalkan ponsel pintar.
Kemudian yang keempat adalah mengajarkan mereka untuk berkasih sayang. Betapa miris saat ini anak-anak usia remaja, anak-anak yang masih terbilang belia, namun sudah bisa membunuh, sudah bisa menganiaya kawan-kawannya, sudah bisa membuli. Apakah tidak ada kasih sayang di antara mereka? Untuk itu, sebagai seorang yang sudah dewasa, mari kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita untuk berkasih sayang antar sesama. Kemudian berikutnya adalah mencarikan teman. Kita tahu bahwa kawan sangat berpengaruh penting dalam tubuh kembang anak. Untuk itu, mencarikan lingkungan, mencarikan kawan yang baik untuk anak juga sangat penting dalam pendidikan ala Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah keteladanan. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, namun kita lupa untuk mensoleh dan solehahkan diri kita. Kita ingin anak kita mengaji, ingin sholat, namun kita tidak pernah mengaji, kita tidak pernah sholat. Untuk itu kita harus menjadikan teladan, menjadikan diri kita teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan. Doa dari orang tua yang tulus meminta kepada Allah untuk anaknya yang soleh dan solehah, insya Allah akan terijabah. Jadi untuk itu mari sama-sama kita saling mendoakan anak keturunan kita, semoga di kemudian hari menjadi anak yang bisa menjadi generasi Islami untuk negeri, berguna untuk bangsa dan negara. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, semoga berkah. Salah hilaf mohon maaf, benarnya dari Allah, salahnya adalah kekurangan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.